Hai semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kita kali ini kita akan coba buat fitur register untuk entity user kita ini. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam codingan. Kita akan buat fitur registernya. Nah, pertama di sini kita coba instalasi dulu beberapa package yang kita butuhkan. Kayak nanti pada saat kita login kita butuh yang namanya JWT dan Nest.js dan juga backrip-nya, yaitu untuk mengkonversi paspornya nanti. Nah, ini kita lakukan instalasi dulu. Kita buka terminal. Nah, untuk apa-apa saja kita install itu sudah ada di pin komen untuk perintahnya. Nah, jadi pertama di sini kita install dulu Next JWT, kemudian Next Passport, kemudian Passport JWT dan juga backrip, yaitu kita enkripsi paspornya, dan juga kita atur di sini untuk JWT-nya dari Nest.js. Nah, ini kita lakukan instalasi dulu, kita enter. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu kita lakukan instalasi dependensi untuk tipe-tipenya. Karena di sini kita gunakannya TypeScript, jadi kita harus atur juga untuk type-nya. Di sini kita lakukan instalasi, kemudian kita cuma masukkan ke dalam bagian development saja. Kemudian kita install type dari package yang sudah kita install tadi. Nah, seperti types backrip dan juga types dari JSON Web Token atau JWT-nya. Ini kita lakukan enter. Kita tunggu lagi proses instalasi type-nya. Oke, setelah selesai, kita buat dulu untuk DTO-nya. Di sini kita masuk ke DTO, bagian register, kita cek dulu ada yang salah atau tidak. Oke, di sini is enum untuk role-nya. Kemudian di sini untuk string-nya oke, kayaknya sudah aman untuk bagian role untuk registernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke service-nya. Out service kita buat dulu untuk fungsi bisnisnya atau fungsi di belakang layarnya. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk konstruktornya. Constructor, kemudian inject repository dari entity kita yaitu user. Kemudian setelah kita inject repository dari entity user kita, kemudian kita buat private, kita buat repositorinya, kita sebut saja namanya user repository. Yang mana di sini nilainya itu ambil dari repository dari entity kita yaitu user. Nah, ini kita buat simbol lebih besar dan di sini lebih kecil untuk pembuka dan penutupnya. Nah, karena ini konstruktornya berupa fungsi, kita buat juga fungsi. Nah, di sini harusnya pakai kurung biasa, bukan kurung kurawal. Seperti ini untuk konstruktornya. Nah, selanjutnya kita perlu import juga untuk backrip. Import semua as backrip from backrip yang kita install tadi. Nah, kemudian kita sync dulu, kita buat fungsi. Di sini kita buat saja namanya register user. Kemudian untuk request bodinya nanti kita ambil dari register DTO. Register DTO. Kemudian kita import juga register DTO kita untuk request bodinya. Nah, untuk responnya kita buat promise. Kemudian kita buat untuk responnya itu berupa object message, yang mana message-nya berupa tipe data string. Untuk message-nya yaitu menampilkan message berhasil register. Kemudian kita coba dulu untuk lakukan enkripsi password. Const hash password. Kita enkripsi dulu passwordnya dari await, jalankan fungsi backrip, kemudian hash,
titik hash. Nah, kemudian yang perlu kita enkripsi sini register DTO. Register DTO. Nah, ini kayaknya tipe regis. Di sini kita panggil tipe tadi register DTO. Nah, kita panggil ke sini, yang kita perlu hash itu register DTO, yaitu passwordnya. Yang kita perlu hash di sini yaitu sol atau roundnya, yaitu untuk keamanan dari enkripsinya. Kita kasih saja 10 untuk nilai enkripsinya. Nah, kemudian kita buat juga untuk fungsi yaitu user email. Nah, ini untuk ngecek apakah emailnya sudah terdaftar atau tidak di dalam database. Kita lakukan await, kemudian this titik user repository titik find one by. Kita find nilainya berdasarkan email, yang mana emailnya berdasarkan register DTO titik email. Nah, kita cek apakah emailnya sudah terdaftar atau tidak. Nah, kita cek juga untuk name-nya, apakah name-nya sudah digunakan atau tidak. Ini username, kemudian sini register DTO name dengan nama kolomnya yaitu name. Nah, kemudian kita buat kondisi dulu untuk keduanya ini. Jadi buat kondisi if jika user emailnya sudah terdaftar, maka kita throw new conflict extension exception, yaitu email is already used, atau emailnya sudah digunakan, atau email is already exist. Jadi kita perlu pakai email baru. Kita tidak bisa gunakan lagi email yang sama untuk daftar ulang lagi. Nah, kita buat juga untuk kondisi username dengan error yang sama, conflict exception. Sini name atau username is already exist. Nah, kemudian untuk masukkan dia ke dalam database, kita buat di sini const new user. Kita buat user baru, masuk ke dalam database-nya, kita wait dulu. Kemudian this titik user repository, kemudian titik create. Kita buat data, lupa objek, kita ambil semua request body-nya dari register DTO. Kemudian untuk passwordnya, nah passwordnya di sini kita ambil dari hash password yang sudah kita enkripsi yang di atas sini. Nah, kemudian untuk crawlnya sendiri kita akan buat sebuah kondisi juga. Kita buat di sini. Ini untuk crawl const user data. Nah, kita cek dulu, kita ambil semua datanya dulu. Wait this titik user repository titik find. Kita ambil semua datanya, kemudian kita buat kondisinya const crawl user sama dengan dimana outputnya itu dia harus berupa enum dari crawlnya ini yang kita buat kemarin, crawl enum. Kemudian kita panggil user data. Jika user datanya titik length, datanya itu masih kosong atau belum ada data di dalam usernya, maka kita buat role titik admin, yaitu usernya role-nya akan admin. Nah, selain itu role-nya itu cuman user biasa. Nah, ini kita perlu masukkan ke sini. Nah, untuk kolom role itu ambil dari role user. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan save-nya. Di sini tinggal await this titik user repository titik save berdasarkan variable new user. Nah, kemudian tinggal responnya, yaitu respon berupa
message-nya ini yang masih error. Kita tinggal atur di bawah return dengan message register user berhasil. Oke, di sini sudah aman, tidak ada error lagi. Nah, tahap selanjutnya sebelum kita atur endpoint-nya di dalam controller dan juga atur request dan juga responnya, kita coba atur dulu untuk bagian modulnya. Kita lakukan import untuk entity kita. Di sini import titik 2 lupa array type ORM modul, kemudian for feature kita panggil berupa array yaitu entity user kita ke sini. Nah, ini kita kasih koma, sini titik komanya kita hapus. Nah, selanjutnya kita coba atur untuk endpoint-nya, masuk ke out controller. Nah, di out controllernya kita panggil dulu untuk service yang kita buat tadi, berarti tinggal constructor, kemudian private. Kita buat private read only, cuman bisa dibaca, yaitu out service. Nilainya ambil dari out service berupa fungsi. Nah, kemudian di bawah kita tinggal buat method post dengan endpoint yaitu register. Untuk register user, nah ini kita perlu import juga untuk postnya dari nest command. Kemudian tinggal async register, ambil request body-nya. Kemudian untuk request body-nya inputannya apa-apa saja, yaitu ambil dari request DTO. Sini kita perlu masukkan juga ke register DTO. Dua register DTO. Kemudian kita tinggal panggil service kita yang kita buat tadi di out service. Nah, berarti di sini await out service, is out service, kemudian titik register user. Yang mana di sini register DTO-nya atau request body-nya itu ambil dari request DTO yang kita masukkan di request body-nya. Nah, tahap selanjutnya kita tinggal melakukan testing apakah register usernya ini berhasil atau tidak. Kita jalankan aplikasinya di terminal. Kita clear dulu. npm run start dev. Oke, sudah aman. Tidak ada error. Kita lakukan testing di Postman. Kita buat endpoint baru. Di sini dengan method post, kemudian sini URL, kemudian /out/register. Kita cek dulu validasinya jalan atau tidak. Kita langsung send tanpa masukkan apa-apa. Nah, validasinya jalan. Name-nya harus diisi dan seterusnya. Kita masuk ke body, kita isi. Kita masukkan dulu untuk name Reski, atau di sini karena role-nya nanti admin, saya buat name-nya jadi admin, kemudian emailnya di sini admin@mail.com, kemudian password yang validasinya lumayan kompleks. Kita masukkan dulu, kita isi 1 sampai 8, kayaknya bakal error. Kita send. Nah, error, jadi harus ada huruf kapitalnya. Sini kita masukkan contoh admin. Nah, kalau seperti ini dia masih ada error, yaitu harus panjang 8 karakter dan minimal ada 1 karakter angka 1, 2, 3. Nah, masih ada error lagi, yaitu harus ada karakter spesialnya. Di sini kita bisa masukkan mana saja seperti ini. Nah, untuk role-nya kayaknya kita perlu buat dia optional. Kita masuk dulu ke register DTO. Di sini kita buat dia is optional. Jadi dia tidak wajib diisi. Oke, kita coba langsung register. Kita send.
register berhasil, kita cek di dalam database. So ke database, buka database Blocknest, kemudian table user. Nah, di sini datanya masuk, passwordnya sudah terenkripsi, role-nya itu admin. Dan kalau kita coba register ulang lagi, apakah role-nya itu user? Kita coba. Sini kita masukkan name-nya Reski. Kemudian emailnya reski@mail.com. Passwordnya reski123. Kita lakukan send. Register berhasil, kita cek lagi dalam database, reload. Nah, di sini masuk Reski dengan role-nya itu user, bukan admin lagi. Jadi kita sudah buat dua user dengan role yang berbeda, satu dengan role admin dan satu lagi dengan role user. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk register user di dalam Nest.js. Dan juga kita lakukan enkripsi dari passwordnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan login user menggunakan JWT Web Token. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.